Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Novisa dari kelas 12 IPS 5, absen 5, asal sekolah SMAN 1 Sengap. Oke, di sini saya akan bercerita sedikit mengenai Perang Kongo, yaitu konflik di benua Afrika. Sekilas tentang Afrika. Afrika, inilah nama benua yang terletak di antara Samudra Hindia dan Samudra Atlantik. Benua Afrika itu terkenal akan sumber daya alam yang melimpah, wilayah liar yang terbentang luas, dan juga dihuni oleh orang-orang berkulit hitam yang perkasa. Di sisi lain, Afrika itu juga dikenal sebagai salah satu wilayah yang penuh akan konflik. Anggapan ini tidak sepenuhnya salah, karena faktanya memang Afrika itu masih banyak konflik dan perang saudara hingga sekarang. Dan salah satu konflik yang terbesar dan paling berdarah di Afrika yaitu Perang Kongo, terjadi di jantung benua Afrika. Perang Kongo atau Kongo War adalah rangkaian konflik yang terjadi di Republik Demokratik Kongo atau disingkat dengan RDK. Perang ini sendirinya bisa dibagi menjadi dua periode. Periode pertama itu terjadi pada tahun 1996 sampai 1997. Periode kedua terjadi pada tahun 1998 sampai 2003. Total sekitar ada 8 negara dan puluhan kelompok milisi yang terlibat dalam perang ini. Akibat begitu banyaknya pihak yang terlibat di perang ini dan juga besarnya jumlah kerugian yang timbul, apalagi di periode kedua, itu kerap disebut sebagai Perang Besar Afrika, atau dalam bahasa Inggrisnya itu African Great War, atau juga bisa disebut dengan Perang Dunia Afrika, dalam bahasa Inggris Africans World War. Bicara soal Perang Kongo, mau tak mau kita harus menengok sedikit soal perang sipil di Rwanda, karena bisa dibilang Perang Kongo itu merupakan imbas langsung dari perang di Rwanda. Akar permasalahan, sebelum tahu akar permasalahan perang di Rwanda, perang sipil di Rwanda ini terjadi pada tahun 1990 sampai 1993. Di sini dikatakan akar dari peperangan tersebut bermula setelah melalui referendum yang diadakan Belgia untuk memerdekakan Rwanda. Mayoritas rakyat Rwanda menginginkan perubahan sistem politik yang selama masa penjajahan terdominasi oleh etnis Tutsi. Jadi yang terlibat di peperangan sipil di Rwanda ini adalah etnis Hutu dan juga etnis Tutsi. Sekilas dari perang sipil di Rwanda ini, hasil akhirnya itu dimenangkan oleh etnis Tutsi, yang dampaknya nanti jutaan milisi Hutu berbondong-bondong mengungsi di timur Zaire, karena mereka tuh merasa takut nantinya etnis Tutsi ini akan melakukan genosida, serangan balasan untuk Hutu, begitu. Karena rasa kekhawatiran ini dan juga rasa tidak terima akan kalah, mungkin ya, itu hanya perkiraan saya. Sebagian dari orang-orang Hutu itu kayak menjadikan tempat pengungsian itu sebagai markas utama mereka untuk melancarkan serangan balasan ke Rwanda. Dan Rwanda pun mendengar hal ini. Jadi kayak Rwanda itu sigap menyikapi hal ini dengan menyiapkan pasukan jika nanti sewaktu-waktu bisa bertempur kembali. Hal tersebut di kawasan Afrika. Sekilas begitu.
Kemudian di sisi lain ada perang sipil Angola. Seperti namanya, perang ini terjadi di Angola. Ini perang di benua Afrika ini merupakan masih tergolong perang saudara loh ya. Jadi masih di lingkup Afrika. Begitupun Angola. Kalau Angola ini konfliknya itu, kalau saya kira itu nggak setuju dengan pemerintahan di Zaire atau rezim Mobutu, karena mereka itu adalah Angola, mereka tuh menganut komunis, sedangkan pemerintahan Zaire atau Mobutu itu menganut anti komunis. Jadi mereka tuh kayak beda, ya istilahnya beda pendapat lah, beda ideologi. Jadi itulah yang menyebabkan konflik. Kemudian terbentuklah aliansi pemberontak di Zaire. Ini muncul itu pada saat sedang rapuh-rapuhnya ya pemerintahan di Zaire. Karena pada saat itu kalau nggak salah kondisi Zaire semakin lemah menyusul semakin rapuhnya kondisi Presiden Mobutu akibat penyakit kanker yang dideritanya. Jadi berarti pemerintah itu, pemimpin mereka tuh lagi terkena kanker. Oke, kemudian nanti akan muncul tokoh yang bernama Laurent Desire Kabila, yaitu penganut paham komunisme dan pengikut Lubumba yang dulu itu pernah dikudeta oleh Mobutu. Jadi Laurent Desire Kabila ini nanti akan berpengaruh terhadap konflik peperangan Kongo ya. Oke, itu sekilas dari aliansi pemberontakan di Zaire. Dari banyaknya artikel yang saya baca, nanti saya akan bacakan secara singkat saja mengenai perang Kongo periode 1. Oke. Dimulai peperangannya pada tanggal 4 Oktober 1996, yaitu dari kelompok pemberontak dari etnis Banyamulenge, nanti saya tuliskan di sini. Banyamulenge, etnis lokal yang masih memiliki hubungan dekat dengan etnis Tutsi yang saya sebutkan tadi sebelumnya, melakukan serangan ke desa Lamera, Zaire Timur, dan tindakan ini membuat pemerintah tuh kaget, terkejut gitu loh. Dan pada akhirnya pemerintah pusat Zaire itu menyatakan bahwa mereka akan mendeportasi etnis Banyamulenge keluar dari wilayah Zaire secara besar-besaran. Kemudian awal Oktober 1996, kelompok gabungan pemberontak anti Mobutu dan Tentara Nasional Rwanda melakukan serangan ke wilayah Zaire Timur melalui Burundi. Hanya dalam waktu relatif singkat, kota-kota penting di kawasan itu seperti Uvira dan Bukavu berhasil mereka kuasai. Pasukan Zaire yang ditempatkan di kawasan tersebut akhirnya dipaksa mundur pada awal November. Jadi pasukan Zaire dari Mobutu itu yang berada di wilayah Zaire, di wilayah kawasan Uvira dan Bukavu atau sekitarnya itu dipaksa mundur itu loh sama tentara anti Mobutu. Kemudian pemerintah mendengar hal ini mengirim pasukan yang dilengkapi dengan senjata berat ke wilayah Zaire Timur. Namun dengan mengirimnya pasukan ini itu malah memperburuk keadaan begitu loh. Bukannya membantu tapi memperburuk, karena tentara tidak bisa membedakan penduduk lokal dengan anggota pemberontak. Wah, itu kesalahan besar guys. Melihat kondisi Zaire Timur yang semakin memburuk dan bisa mengancam nyawa pengungsi Hutu, maka PBB menyusun rencana untuk segera mengirim pasukan multinasional. Ini PBB itu mulai menyusun rencana ya, rencana bukan melakukan gitu, bukan langsung turun tangan, tapi masih merencanakan. Dan pasukan Zaire dan milisi Hutu gagal mencegah para pengungsi melarikan diri ke arah Rwanda dan sekitarnya. Nanti ada deskripsi kompleks pengungsian Hutu di Zaire Timur, nanti ada gambarnya. Nah, pasukan Zaire dan milisi Hutu itu gagal kan mempertahankan
gagal mencegah para pengungsi melarikan diri ke arah Rwanda dan sekitarnya. Nah, hilangnya komplek pengungsian tersebut karena para pengungsinya pergi melarikan diri pada gilirannya menyebabkan PBB mengurungkan niatnya untuk mengirim pasukan multinasional di pihak lain. Banyak dari anggota milisi Hutu yang melarikan diri ke wilayah Zaire Barat. Dan nantinya akan ada hal yaitu hilangnya wilayah Zaire satu demi satu. Kok bisa? Karena ini diakibatkan dari rencana pasukan anti Mobutu dan pemerintah Rwanda untuk menguasai seluruh wilayah timur Zaire. Itu pokoknya intinya kenapa kok bisa hilangnya wilayah Zaire satu demi satu. Itu intinya guys. Kemudian lanjut. Di sini disebutkan hilangnya wilayah Zaire satu demi satu ini melibatkan 4 negara, yaitu Angola, Burundi, Rwanda, dan Uganda. Pokoknya mereka ini kayak kelompok gerilya itu loh, kayak satu tujuan, ada satu kesamaan yang ingin dicapai dari Zaire. Sorry tipu. Jadi nanti Zaire melawan 4 negara sekaligus. Nah, kayaknya ini kelemahannya di tentaranya ya kalau Zaire itu. Karena di sini disebutkan bahwasanya selama pertempuran di wilayah Zaire Timur, pasukan Zaire terbukti tidak bertaji, rendahnya rasa disiplin dan keahlian mereka dalam berperang. Sebagai contoh, di sini dituliskan bahwasanya pasukan Zaire begitu mudah kehilangan persenjataan berat sejak awal pertempuran. Mereka juga mudah panik dan seringkali langsung mundur tanpa perlawanan. Berarti mereka ketika pasukan musuh mendekat, maksudnya apa? Berarti ketika musuh mendekat itu mereka sering panik gitu loh. Seringkali langsung mundur. Ketika bergerak mundur, pasukan Zaire sering melakukan aksi-aksi perampasan kepada penduduk lokal Zaire di rute yang mereka lewati. Ini namanya sih mental tempe ya. Sorry. Jadi akibatnya sudah jelas, penduduk lokal Zaire semakin kehilangan simpati terhadap tentara mereka sendiri. Ini sih lumrah. Akhirnya hal ini berbuntut pada pertempuran di kota penting Kisangani pada bulan Maret 1997. Saat itu penduduk lokal memandu kelompok pemberontak ke lokasi-lokasi strategis di sekitar kantong pertahanan milik pasukan Zaire dan milisi Hutu. Jadi yang menggiring, yang memandu kelompok pemberontak itu penduduk lokal, kelompok pemberontak itu bukannya anti Mobutu. Terus di sini dituliskan pasukan gabungan anti Mobutu kemudian mengepung kantong pertahanan tersebut dari 3 arah sekaligus hanya dalam waktu 2 hari. Kota Kisangani akhirnya berhasil dikuasai oleh pasukan anti Mobutu. Itulah ceritanya hilangnya satu demi satu Zaire, wilayah Zaire. Oke, kemudian judulnya menuju Kinshasa. Setelah jatuhnya Kisangani ke tangan pasukan anti Mobutu sekaligus runtuhnya reputasi Mobutu, pasukan gabungan anti Mobutu pun mulai bergerak ke arah ibu kota Zaire, Kinshasa, dan merebut kota-kota di rute yang mereka lewati. Namun, pergerakan pasukan gabungan anti Mobutu tersebut sempat tertahan dari pasukan gabungan Zaire milisi anti komunis Angola di kota Kange yang hanya berjarak 102 mil dari kota Kinshasa. Jadi kayak gabungan anti Mobutu itu mendapat perlawanan sengit ya ini dari pasukan Zaire dan milisi anti komunis. Oke. Itu beda loh ya sama milisi anti Mobutu. Kayak gini loh, kayak menurut saya itu kayak paham komunis vs paham non komunis. Itu juga salah satu kaitannya. Terus di sini selama perang ini pasukan anti Mobutu sempat dipaksa mundur kembali ke Zaire Timur. Jadi pasukan anti Mobutu itu sempat dipaksa mundur, ya kan? Namun pada akhirnya
Pasukan anti Mobutu itu berhasil memukul balik pasukan pro Mobutu. Anti sama pro. Jadi pro Mobutu itu kayak pasukan Zaire dan milisi anti komunis itu loh. Nah, sesudah pertempuran tadi, pasukan anti Mobutu terus bergerak dan akhirnya tiba di Kinshasa tanpa ada pertumpahan darah di sana. Oke, pembicaraan damai sempat dilakukan untuk mencegah konflik meletus, namun gagal setelah perwakilan yang dikirim oleh kelompok anti Mobutu ditembak oleh seseorang pendukung Mobutu. Jadi mereka sempat berdamai namun gagal karena salah satu orang itu kayak gemes gitu ya sama anti Mobutu. Akhirnya ditembak itu orangnya dan menggagalkan perdamaian. Jadi Perang Kongo pertama pun secara resmi berakhir pada bulan Mei 1997 dengan kemenangan pasukan anti Mobutu. Mobutu sendiri berhasil melarikan diri tepat sebelum pasukan gabungan yang menentangnya menduduki kota Kinshasa. Ia tidak pernah kembali lagi ke Zaire hingga akhirnya meninggal pada tanggal 7 September 1997 di kota Rabat, Maroko. Begitu. Jadi yang melarikan diri itu kan Mobutu. Mobutu itu kayak pemimpin Zaire ya kalau nggak salah. Iya loh. Tapi dia tuh melarikan diri sampai akhirnya meninggal. Oke, menurut saya kesimpulannya tuh intinya ya konflik Kongo periode pertama ini itu yang berhasil kan pemberontak ya. Pemberontak berhasil menggulingkan presiden Zaire, nggak tahu Zaire atau Zaire kalau baca. Nanti tolong komen. Anjir. Oke, Mobutu Sese Seko itu pemimpin Zaire yang digulirkan oleh pasukan pemberontak yang didukung oleh kekuatan asing seperti negara Uganda dan Rwanda. Jadi Uganda dan Rwanda ini kan sudah saya sebutkan ya sebelumnya. Saya sebutkan di materi hilangnya wilayah Zaire 1 itu loh. Jadi kemenangannya di pemberontak ya. Perang Kongo pertama ini dimenangkan oleh pemberontak. Oke, ringkasan dari materi. Waktu dan lokasi sudah tahu ya. Waktunya 1996 sampai 1997. Lokasinya di Zaire, sekarang itu disebut dengan Republik Demokratik Kongo. Yang kedua. Selanjutnya pihak yang bertempur itu ada grup UNITA milisi Hutu Rwanda dari negara Zaire melawan grup AFDL itu tadi kayak anti Mobutu dan sebagainya. Negaranya itu adalah Angola, Burundi, Rwanda, dan Uganda. Nah, hasil akhir dari Perang Kongo periode pertama itu yang pertama, kemenangan AFDL dan sekutu-sekutunya. Yang kedua, Laurent Desire Kabila menjadi presiden Zaire yang baru. Yang ketiga, nama Zaire diubah menjadi Republik Demokratik Kongo. Dan ini awal-awal Perang Kongo kedua. Ini kayak berkesinambungan nantinya. Oke, itu sekilas itu penjelasan dan cerita sedikit mengenai Perang Kongo periode pertama.